Bapa. Yes Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, yes Lord. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, yes Lord. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan ku yakin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami yakin Tuhan, Kau hadir bersama kami Yesus. Oh, haleluya, Kau bersama kami Tuhan. Oh, oh, haleluya, nama-Mu Tuhan. Oh, kemenangan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Pemulihan terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Agung nama-Mu Yesus. Oh, oh, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu semula di dalam kebaktian doa kita pada malam ini. Jadi apa kabar? Diharap semuanya sehat-sehat. Ya, kita terus jalankan kehidupan kita seperti biasa. Ya, terus tinggal di rumah. Dan harapan saya dan harapan kita semua,
kiranya kita semua dalam keadaan selamat. Kita percaya Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Ya, jadi malam ini saudaraku, sebelum kita terus dengan firman Tuhan kita pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa kita pada malam. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam ini Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang sentiasa memberikan kekuatan buat kami. Dan malam ini juga Tuhan kami bersyukur karena kami punya waktu untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan doa kami bersama pada malam ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar perkongsian sedikit firman-Mu. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan pimpin persekutuan kami pada malam ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya lewat firman Tuhan pada malam ini, kami percaya kami akan sama-sama didorong dan dibangun, terutamanya iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa juga malam ini, di mana saja saudara-saudari kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga-keluarga pada malam ini, lewat kebaktian kami bersama pada malam ini Tuhan. Kami berdoa pada malam ini Tuhan, supaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kami bersama bersekutu di dalam persekutuan kami pada malam ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami tidak hanya sebagai penonton, tetapi Tuhan kami terlibat untuk kami belajar bersama firman-Mu, untuk kami berdoa bersama pada malam ini Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi malam ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan baca bersama ya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 hingga 18 ya. Jadi kalau kita sudah saya beri waktu kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita buka Alkitab kita ya, yang kita akan baca bersama pada malam ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 sampai 18 ya. Jadi saya akan membaca firman Tuhan ini ya, dan kita boleh bersama-sama membaca di dalam Alkitab masing-masing. Oke, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 sampai 18. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya baca sekali lagi saudaraku, ya, sebab ayat kita tidak panjang, jadi saya akan baca sekali lagi. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di sini ya kita akan
petik ayat 17 itu sebagai tema persekutuan kita pada malam ini, yaitu tetap berdoa. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Rasul Paulus di sini seakan-akan mendesak, ya, orang-orang percaya, ya, untuk tetap berdoa. Oke, di dalam Tesalonika tadi, 1 Tesalonika, ya, pasal 5 ayat 17 tadi, ya, di sini Rasul Paulus, ya, mendesak orang-orang percaya untuk tetap berdoa, ya. Jadi kita tahu, saudaraku, ya, kalau kita tetap berdoa, ya, kita tahu, ya, kiranya kita tetap berdoa, hidup kita akan menjadi lebih kuat. Ini semua kita tahu, ya, hidup kita lebih bersemangat, ya. Kemudian apa yang penting, saudaraku, bila kita tetap berdoa, ya, kita percaya apapun badai di dalam kehidupan kita, ya, kita akan tetap, ya, ataupun apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita, sekiranya kita tetap berdoa, ya, kita ada komunikasi dengan Tuhan, ataupun kita connect dengan Tuhan, kita akan dapat, ya, menghadapi apapun badai di dalam hidup kita, ya, di dalam kehidupan kita. Oke, so itu Rasul Paulus di sini dia seakan-akan, ya, mendesak orang percaya untuk tetap berdoa, ya. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini, saudaraku, ya, ramai kita kadang-kadang kita lalai menyediakan waktu, ya, untuk kita berdoa. Okay. Jadi alasan dia senang saja, saudaraku, ya, alasan dia kita akan mencari alasan karena kita sangat sibuk. Okay. Ini kebanyakan, ya, di dalam sesiapa saja kalau kita tanya, okay, alasan untuk lalai atau tidak ada waktu untuk meluangkan masa berdoa ialah karena terlalu sibuk. Ya, jadi ini alasan yang selalu kita dengar, ya, kita terlalu sibuk. Ya, jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kami selalu mendidik, ya, contohnya sebab kami ada seorang anak yang kecil, ya, yang seakan-akan belum tahu apa itu berdoa, ya, tetapi oleh karena kita ingin terapkan akan pentingnya doa ini di dalam kehidupan, ya, setidak-tidaknya saya katakan kepada dia, kamu berdoa saja seperti doa yang Yesus ajar kepada murid, yaitu doa Bapa Kami. Ya, puji Tuhan, saudaraku, dia sangat hafal doa Bapa Kami. Bangun pagi, sebelum tidur, itulah doa. Ya, saya kata doa Bapa Kami itu sudah cukup. Itu cara kita, ya, mendidik, ya, anak-anak supaya mereka tetap berdoa, ya, walaupun mereka masih kecil, ya, dan mungkin mereka susah nak mengungkapkan doa apa. Itu saya katakan tadi, kami ajar, ya, sekurang-kurang dia seperti doa yang Tuhan Yesus ajar, yaitu doa Bapa. Ya, jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi malam ini sebelum kita lanjutkan firman Tuhan pada malam ini, saya ingin kita renungkan bersama, ya, satu kisah, ya, ataupun sebuah kisah
keluarga orang yang percaya. Mereka ini dianggap ikon, ya. Jadi oleh karena mereka ini ikon, jadi mereka dipanggil untuk menghadiri satu sesi temu ramah, ya, ataupun satu sesi temu bual, ya. Jadi mereka dipanggil dan kemudian ayah ini dia mulakan temu bual dia, ya, seperti ini. Kami berdoa selama lebih 12 tahun. Kami telah berdoa selama lebih dari 17 tahun. Ya, kami berdoa memohon kesehatan dan juga bimbingan bagi anak perempuan kami untuk keselamatannya dan kerap kali supaya anak perempuan kami selalu dilindungi Tuhan. Ya, ketika anak perempuan kami memasuki alam remaja, kami lebih lagi tekun berdoa agar Tuhan melindunginya dari segala yang jahat, agar Tuhan mengawasi anak perempuan kami. Ya, pada suatu hari, ya, ketika anak perempuan kami dan teman-teman mereka tak pergi ke satu tempat, ya, yang mereka tujui dengan menggunakan kendaraan, kami berdoa, ya, ya Tuhan, lindungilah, ya, ya Tuhan, kiranya dilindungilah anak kami dan teman-temannya, ya, semasa mereka dalam perjalanan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ya, tidakkah Tuhan memahami betapa menyakitkan sekiranya kita kehilangan seorang anak perempuan yang cantik, ya, yang memiliki bukan hanya cantik, bahkan memiliki talenta, ya, ataupun potensi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tidakkah Tuhan melihat pada waktu itu kereta lain yang sedang lalu lalang menggunakan jalan raya yang sama? Ya, kami tetap berdoa, ya, tetapi putri kami tetap juga meninggal dunia, ya, semasa dalam kecelakaan ataupun tragedi, ya, kemalangan. Kemudian Bapak ini tadi dia senyap. Kemudian penemu ramah itu, ya, orang yang menemu bual tadi bertanya, ya, bagaimana sekarang Tuhan? Apakah kalian berhenti berdoa? Apakah kalian marah kepada Tuhan? Apakah kalian berusaha semata-mata dengan kekuatan sendiri? Ya. Kemudian dengan nada yang sederhana, Bapak tadi menjawab, tidak sama sekali. Ya. Sejak peristiwa itu, doa menjadi hal yang lebih penting lagi bagi kami, kata siapa. Ya, sebab iman bukanlah menuntut apa yang kita inginkan, melainkan sentiasa percaya akan kebaikan Tuhan di sebalik tragedi di dalam hidup. Ya, kami berduka, tetapi kami tetap berdoa. Kata si ayah tadi kami, bahkan kami terus berdoa. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat, ya, orang yang sungguh-sungguh, ya, tekun di dalam doanya, ataupun orang yang sungguh-sungguh tetap di dalam doa. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak kurang juga, ya, dalam kalangan kita sekiranya ada badai ataupun ada hal-hal yang tidak sesuai yang berlaku di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mungkin selangkah ataupun dua langkah kita tetapkan, ataupun doa sudah tidak penting bagi kita, ya,
Karena ya mungkin kita menganggap Tuhan tidak melindungi kita, Tuhan tidak beserta dengan kita. Ya, itu ialah bagi setengah kita yang mungkin melangkah ke belakang. Ya, tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, malam ini kita akan belajar bersama, ya, ada beberapa hal, ya, yang ingin kita kongsikan pada malam. Banyak hal, ya, kenapa kita tetap berdoa, ya, banyak hal, ya, tetapi kita cuma ambil beberapa hal saja yang mungkin kita pikir ini boleh, ya, mendorong kita untuk kita tetap berdoa walaupun apapun badai di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oke. Jadi mengapa kita harus tetap berdoa? Hal pertama saudaraku, ya, mari kita baca di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Ya, Markus, ya, pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, kalau kita baca di dalam Injil Markus ini, pasal 1 ayat 35 ini Yesus sendiri. Tuhan Yesus, ya, pagi-pagi benar, ya, waktu masih lagi gelap, apa yang Yesus buat, dia pergi, ya, dia bangun, dia bangkit, dia bangun dan pergi keluar, ya, kemudian mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi di sini apa yang kita pelajari, saudaraku, ya, bahwa doa ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang melakukan doa, ataupun Tuhan Yesus sendiri semasa dia menjadi manusia dan melayani di bumi, ya, dia berdoa, ya. Jadi siapalah kita, ya, untuk tidak berdoa, ya. Siapalah saya dan saudaraku, ya, untuk kita lalai dalam berdoa. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, dia melihat bahwa doa ini adalah hal yang sangat penting bagi dirinya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya andaikan beginilah, ya. Mungkin pada hari itu Tuhan Yesus mungkin ataupun sepanjang hari itu nanti dia akan melakukan pelayanan. Mungkin kita andaikan sangat sibuk. Sebab itu Tuhan Yesus pendekkan waktu tidur dia, dan apa yang dia lakukan, dia bangun awal-awal pagi lagi, ya, semata-mata karena dia ingin ambil waktu untuk berdoa, ya. Jadi saudaraku, untuk kita tidak berdoa oleh karena sibuk, jadi bukan alasan, ya. Kita boleh, ya, singkatkan waktu tidur kita dan kita ambil waktu, sebab kita tahu siangnya nanti kita akan terlalu sibuk, ya. Jadi kita ikut teladan Tuhan Yesus bahwa doa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kalau hal ini sangat penting, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa, ya. Kita tahulah, ya, bahwa ada setengah orang, ya, definisikan bahwa doa itu seperti napas orang yang percaya. Ya, maksudnya kalau kita lalai berdoa, kita mati sebab kita tidak ada nafas. Ya, jadi bila kita renungkan memang benar. Ya, jadi ini membuktikan bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, itu hal pertama, saudaraku, mengapa kita tetap berdoa. Ya, mengapa kita tetap berdoa? Sebab itu
penting di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, pada malam ini saya ingin fungsikan mengapa kita harus tetap berdoa. Ya, hal yang kedua, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita inginkan Tuhan memberkati. Amin. Ya, setiap orang ya ingin Tuhan memberkati. Jadi saudaraku, bila kita tetap berdoa, ya, ini adalah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita jalan untuk kita menerima berkat. Sebab itu saudaraku, kita dikatakan untuk tetap berdoa setiap hari, ya, ataupun setiap masa. Sebab bila kita berdoa, saudaraku, seperti mana firman Tuhan katakan tadi, ya, kita akan menerima rahmat, kita akan menerima berkat, ya. Dan satu juga hal yang penting kalau kita baca ayat yang di atas tadi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Di sini saya sangat percaya, saudaraku, ya, satu hal pula, kalau kita berdoa, suara kita langsung sampai kepada Bapa di surga. Ya, adalah jadi kerinduan bagi kita bila suara kita sampai kepada Allah Bapa di surga. Ya, dan Tuhan, bila kita tetap berdoa, saudaraku, salah satu cara Tuhan tunjukkan untuk kita terima berkat. Ya, jadi saudaraku, ini yang mendorong kita supaya di dalam kehidupan kita setiap hari kita harus tetap, ya, berdoa, ya, tidak kira apapun keadaan kita tetap berdoa. Ya, itu hal yang kedua. Ya, hal yang ketiga, saudaraku, ya, mengapa kita harus tetap berdoa? Ya, sebab apabila kita berdoa, ya, di dalam, mari kita baca dulu, ya, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 2, dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mengapa kita harus tetap berdoa, ya, untuk mengelakkan kita sering gagal. Memang benarlah saudaraku, ya, mungkin ada yang berkata, orang lain tidak berdoa, mereka percaya juga, ya. Itu ialah pendapat daging kita, ya. Kita oleh kerana kita cuba mencari berbagai alasan, ya, kita akan menuding jari kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, saudaraku, mereka tetap percaya, mereka tidak pernah berdoa. Ramai, ya, tidak kurang, ya, di dalam kalangan kita, di dalam kalangan rakan-rakan yang kita layani pun seringkali bercakap begitu. Tetapi, ya, kita sebagai orang yang percaya, ya, kita tahu, itu, ya, apapun alasannya sedemikian, kita anggap itu cakap-cakap, apa namanya, hal-hal kedagingan, ya, bukan yang menarik kita untuk kita tidak berdoa.
Sebab sering kali kita dengar macam itu, ya. Jadi saya sering mengajukan pertanyaan begini kepada mereka. Macam mana kamu tahu dia percaya? Ya, mungkin kita menilai hal-hal kejayaannya saja. Hal-hal yang lain kita belum tahu. Mungkin kejayaan itu adalah hanya satu, ya, hal yang dia percaya. Bagaimana hal yang lain, ya. So itu, ya, untuk mengelakkan kita sering gagal di dalam segala hal, saudaraku, apa yang perlu kita buat, ya, firman Tuhan tadi, ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 ini jelas mengatakan, kamu tidak memperolehi apa-apa, ya, karena kamu tidak berdoa. Jadi saudaraku, untuk kita mengelakkan dari sering gagal, ya, di dalam kehidupan kita ataupun di dalam apapun pelayanan dan sebagainya, jadi kita harus tetap berdoa, ya, kita harus tetap berdoa, ya, seperti firman Tuhan katakan tadi. Oke, itu yang ketiga. Hal yang keempat, saudaraku, ya, dan mengapa kita harus tetap berdoa, ya. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Okay. Begini firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, okay, di sini, ya, hal yang keempat, mengapa kita harus tetap berdoa, ya, sebab kita bukan melawan perjuangan kita di dalam kehidupan kita, saudaraku, bukan hal melawan darah dan daging, ya, maksudnya lawan kita bukan saudara-saudari kita, ya, bukan orang-orang ataupun manusia-manusia yang sama dengan kita, bukan itu lawan kita, ya, lawan kita ialah roh-roh jahat, ya, iblis, ya, itu lawan kita, ya, dan lawan kita ini sangat licik, ya, kadang-kadang saudaraku, ya, kita mudah hanyut, ya, mudah kita tewas, ya, sebab lawan kita ini sangat licik, ya, roh-roh jahat, ya, yang tidak kegelap, yang tidak kelihatan, ya. Jadi Tuhan katakan pada ayat 13 yang dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Okay. Maksudnya salah satu, ya, perlengkapan senjata Allah di sini ialah kita tetap berdoa, kita patut berdoa, kita harus berdoa, ya, sebab dengan itu, ya, kita dapat melawan, ya, iblis, dapat melawan musuh kita, ya, roh jahat iblis yang tidak kelihatan, ya, saudaraku, jadi kita harus tekun setiap hari ataupun setiap tekun di dalam doa kita untuk kita dapat melawan, ya, kuasa iblis, ya, roh-roh jahat. Jadi kita harus tekun berdoa, ya, untuk kita dapat terus melawan si iblis ini. Jadi saudaraku, ya, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kadang-kadang saudaraku, ya, saya bukan kata mereka lalai berdoa, tetapi saya sangat percaya, ya, mungkin, ya,
mereka um, tewas ya karena hal-hal yang uh, kurang berdoa ya. So itu saudaraku di dalam kalangan orang yang kita kenali ya. Bahkan kalau saya lihat orang ini dulu adalah orang yang sangat rohani ya. Bila dia berbicara dengan kita ya, dia akan berbicara hal-hal tentang firman Tuhan ya. Dia akan berbicara, tidak ada agenda lain. Dia akan mudah membicarakan firman Tuhan ya. Dia bercakap ya menggunakan firman Tuhan ya, mendorong ya. Tetapi saudaraku ya, kita pun sangat terkejut ya apabila orang-orang ini yang kita anggap sangat rohani kemudian mereka mundur ke belakang ya. So itu saudaraku, oleh karena kita kenal sangat orang ini, saya datang kepada dia, setelah itu saya katakan kepada dia, saudara, ya, saya datang kepada kamu ini, ya, bukan mengatakan yang saya ini orang yang kuat di dalam Tuhan, ya, tetapi oleh karena saya percaya, ya, saat ini saya berkemampuan, ya, untuk saya datang dan mendorong saudara. Suatu hari nanti mungkin saya dalam keadaan iman saya tidak menentu, mungkin saudara boleh datang kepada saya. Saya kata begitu, ya, untuk mendorong. Sebab saya tahu, ya, orang yang begini sangat susah, ya, sangat susah untuk haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, jadi itu adalah kunci, ya. Kenapa, ya, ataupun itu ialah hal yang keempat. Mengapa kita harus tetap berdoa, ya, supaya kita dapat melawan segala tipu daya iblis, ya, yang mungkin boleh, ya, menggugat, ya, iman kita sebagai orang percaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terusnya kita akan melihat, ya, hal yang terakhir, ya, hal yang kelima, mengapa kita harus tetap berdoa, ya. Jadi mari kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sesuatu jahat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, di sini hal yang kelima, mengapa kita harus tetap berdoa, yaitu supaya kita dapat menjaga hati kita dari dipenuhi kenikmatan dunia ini. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita puji Tuhan, ya, di dalam kita takut, bimbang oleh karena wabah COVID ini,
ya COVID-19 ini, tetapi di sebaliknya kita rasa bersyukur. Di mana kita tahu ya tempat-tempat di mana yang dianggap sebagai tempat yang sangat nikmat ya bagi setengah orang ya, contohnya tempat-tempat yang mungkin dikatakan sangat menghiburkan hati, menghiburkan jiwa, banyak tempat itu ditutup pada waktu sekarang. Jadi di sini dalam kita takut, resah oleh karena wabah COVID-19 ini, kita juga rasa bersyukur. Kurang-kurangnya ya mereka yang mencari kenikmatan di luar sana, oleh karena wabah ini sedang melanda negara kita, ramai yang tinggal di rumah, tinggal bersama keluarga mereka. Ya, so itu kita bersyukur di dalam apapun situasi, keadaan, kita tetap bersyukur. Sebab ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan ya di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, jangan lalai untuk kita tetap berdoa ya untuk menjaga hati kita. Sebab kita tahu saudaraku di dunia ini banyak hal-hal yang sangat menarik hati, menarik perhatian kita. Sebab itu saudaraku, kita didorong bersama pada malam ini ya. Saya mendorong saudara ya, dan saudara juga mendorong saya ya, supaya kita selalu beringat bahwa kita harus tetap berdoa untuk menjaga hati kita dari kenikmatan yang ada di dunia. Banyak tawaran yang menarik di dunia ini ya, bahkan saya tahu saudara lebih tahu lagi ya, nikmat ya, apa yang dikatakan nikmat dunia ini. Sebab itu saudaraku, apa yang penting agar kita terus tetap berdoa ya, supaya kita boleh menjaga hati kita dari kenikmatan dunia ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi malam ini ya saya ingin simpulkan firman Tuhan pada malam ini ya, dengan kisah wabah COVID-19 ya, seperti mana yang kita tahu tadi, dengan adanya wabah ini ataupun pandemik ini ya, yaitu dunia sekarang ini dapat melihat ya bahwa apa saja benda yang di dunia ini tidak menjamin ya ataupun tidak dapat mereka andalkan ya. Sebab saudaraku, bila berlaku wabah COVID-19 ini, mereka tidak dapat mencari apa-apa. Ya, seperti mana kalau kita baca ya, di mana di dalam apa namanya, sama ada yang kawan kirimkan ataupun kita sendiri baca, kita lihat di dalam YouTube ya, di mana-mana di seluruh dunia ini ya, mereka berteriak, berdoa ya kepada Tuhan. Mereka tidak dapat mengandalkan apa-apa yang ada di dunia ini. Bahkan orang yang banyak duit sekalipun tidak dapat mengandalkan duit yang banyak itu ya, untuk menjaminkan mereka untuk lari dari wabah COVID-19. Kita tahu saudaraku, dalam sama ada minggu lepas ya, ataupun 2 minggu lepas, kalau kita baca di dalam surat kabar ya, ada seorang guru ya, guru perempuan, apa yang dia lakukan, dia terjun dari bangunan, ataupun dia terjun dari tempat kediamannya. Ya, kenapa saudaraku? Ya, sebab karena dia tidak boleh bergerak kemana-mana. Kalau dulu mungkin karena dia banyak duit, ini ada yang tidak lah. Mungkin di kerja dia bila cuti dia akan melancong, ya. Dia akan pergi ke tempat-tempat yang sangat menyenangkan hati. Tetapi saudaraku, bila berlaku keadaan seperti ini, ya, di mana pergerakan kita terhad, pergerakan kita dikawal, semata-mata supaya rantaian COVID-19 ini diputuskan, mereka tidak boleh buat apa-apa. Apa yang mereka jamin selama ini kenikmatan, ya, dengan karena banyak duit, mereka boleh pergi
pergi kemana-mana. Tetapi dalam keadaan ini bila mereka tidak dapat, mereka seperti orang yang putus akal. Ya, jadi, itu yang kita baca. Ya, kisah-kisah tentang seorang guru yang meninggal dunia. Ya, yang terjun dari bangunan. Ya, itu yang ditulislah di dalam surat kabar yang kita baca. Jadi saudaraku, kita juga bersyukur juga ya oleh karena wabah COVID-19 ini kita mulai satu norma hidup yang baru. Ya, bila dulu kita mungkin mengabaikan kebersihan, sekarang ini kita sangat mementingkan kebersihan. Bahkan bila kita balik dari luar, ya kita mementingkan kebersihan. Jadi itu adalah nilai-nilai yang norma baru di dalam kehidupan kita yang kita pelajari oleh karena COVID-19. Ya, kita sering menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan keluarga kita. Ya, kemudian juga oleh karena wabah COVID-19 ini juga kita selalu sering mendengar ya keluarga berkumpul bersama-sama, mereka membangun misbah keluarga. Ya, mereka berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Jadi ini ya suatu yang kehidupan yang sangat bagus ya, ataupun norma kehidupan yang baru yang harus kita teruskan sekarang. Ya, kiranya kehendak Tuhan nanti wabah ini dapat kita tangani ya, berjaya ditangani oleh pihak Kementerian Kesehatan atau pihak kerjaan. Jadi saudaraku ya, kita teruskan norma ya, itu kita menjaga kebersihan, kita membangun misbah keluarga, kita harus terus lakukan. Kita terus tetap berdoa sampai Maranatha. Ya, haleluya, puji Tuhan saudaraku ya. Jadi itu firman Tuhan yang dapat kita sampaikan ya, dapat kita kongsikan pada malam ini sebelum kita masuk ke dalam doa kita pada malam ini. Ya, jadi terima kasih saudaraku ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam ini Tuhan, karena kami dapat mendengar firman-Mu pada malam ini. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk kami mampu mencernakan firman Tuhan pada malam ini, supaya firman Tuhan terus menjadi gaya hidup kepada kehidupan kami Tuhan, dengan menjadi seorang yang tekun di dalam doa kami setiap hari Tuhan, supaya kami sentiasa tetap berdoa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, dan kami terus berdoa pada malam ini Tuhan. Kami berdoa kepada beberapa perkara doa pada malam ini Tuhan. Kami berdoa khusus malam ini Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Kami berdoa pada malam ini Tuhan untuk supaya gereja-gereja Tuhan terus bangkit daripada hal-hal yang mungkin tidak lalai selama ini Tuhan dalam kami melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini kami berdoa Tuhan agar setiap orang yang percaya kepada Engkau akan mengambil peluang pada masa ini untuk membangun diri sendiri dalam disiplin rohani. Kami berdoa juga Tuhan supaya kami sentiasa tekun berdoa, supaya kami tetap berdoa tanpa henti-henti untuk ahli keluarga kami, untuk rakan-rakan, serta untuk negara selama pandemik ini masih wujud. Kami juga berdoa Tuhan agar setiap jemaat akan bangkit dengan penuh sukacita dan iman sebagai suara Tuhan
yang membawa harapan serta menyatakan kuasa Kristus ke atas virus corona ataupun wabah COVID-19. Dan malam ini juga Tuhan kami terus berdoa supaya Tuhan Kau terus beri kekuatan dan kebijaksanaan serta menolong kami Tuhan supaya kami menjadi umat yang penuh dengan iman dan harapan terutama dalam membangun hubungan kami Tuhan tidak kira dalam alam maya atau sebaliknya. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Tuhan terus beri hikmat, belas kasihan dan kemurahan hati kepada kami Tuhan supaya kami mengambil kesempatan ini Tuhan untuk melakukan sesuatu perkara yang boleh memberkati orang lain. Contohnya Tuhan, kami boleh menghulurkan bantuan kepada komuniti yang dalam kekurangan karena pendapatan mereka mungkin terjejas saat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan pada malam ini agar gereja Tuhan terus bersatu, saling mengasihi supaya Yesus dimuliakan. Kami berdoa juga agar para pemimpin gereja akan tetap setia dalam ajaran Alkitab kepada jemaat supaya iman mereka sentiasa didorong serta dikuatkan. Bapa Surgawi, malam ini juga kami terus berdoa supaya sukacita yang luar biasa boleh membanjiri kehidupan kami setiap hari Tuhan sebagai orang yang percaya. Walaupun di mana saja kami berada Tuhan, sama ada di desa, di taman-taman perumahan, di bandar, di kota-kota masing-masing Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya gerejamu akan terus bertahan dan bersandar kepada Yesus sebagai sumber pengharapan dan kekuatan di tengah-tengah penularan wabah COVID-19 dan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan malam ini kami terus berdoa Tuhan supaya setiap orang yang percaya akan memiliki hidup yang kudus serta tekun mempelajari firman Tuhan dan setia mengikuti disiplin rohani. Bapa Surgawi, mari Tuhan agar Engkau terus berikan kemampuan buat kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menjadikan kami tetap setia dalam kami menggenapi kehendak Tuhan di dalam kalangan generasi kami. Dan begitu juga Tuhan, kami terus berdoa untuk gerejamu yang dianiaya ini, supaya mereka juga tetap setia walaupun dalam apapun keadaan yang menekan mereka saat ini. Terima kasih Bapa, dan malam ini juga Tuhan kami terus naikkan doa kami Tuhan, supaya gereja menjadi harapan dan terang dalam masyarakat, bahwa melalui teladan kasih kami, orang ramai akan tertarik kepada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kami juga berdoa supaya kami akan dilengkapi dengan kesetiaan, keberanian dan kekuatan semasa kami mengerjakan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, memberikan orang yang percaya dengan harapan bahwa mereka akan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada malam ini Tuhan. Dan malam ini kami terus berdoa juga bagi setiap keperluan jemaat-Mu, utamanya anggota gereja kami, Bingin Community Lutung Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau melawati setiap keluarga-keluarga di mana saja mereka berada saat ini. Sekiranya mereka dalam kelemahan tubuh, kami percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini, ataupun penyakit sedia ada mereka. Dan malam ini juga kami percaya Tuhan, bagi kami yang dalam kelemahan, ataupun kami yang dalam ketakutan, Tuhan berikan kami kekuatan. Dan begitu juga Tuhan, kami yang dalam kekurangan Tuhan, oleh karena pendapatan kami terjejas, kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan Kau terus penuhi, cukupkan keperluan bagi kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami percaya Engkau Allah kami yang baik. Dan malam ini Tuhan kami sekali lagi berdoa, kami serahkan istirahat kami pada malam ini Tuhan. Berikan istirahat yang cukup bagi kami pada malam ini Tuhan, supaya besok bila kami bangun,
kami memiliki kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai orang yang percaya, kami terus Tuhan menjadi terang di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, haleluya, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.